Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau bahas tentang resistensi insulin. Ini adalah salah satu akar masalah dari banyak sekali penyakit. Saya bakal bahas hari ini apa itu resistensi insulin, ya, dan apa gejalanya kalau kamu mengalami masalah resistensi insulin, dan juga beberapa penyakit yang disebabkan karena resistensi insulin, dan terakhir saya bakal bahas 10 cara alami untuk mengatasinya. Oke, pertama, apa itu resistensi insulin? Resistensi insulin yaitu pada saat tubuh kita tidak lagi sensitif dengan yang namanya hormon insulin. Pada tubuh yang normal, hormon insulin diproduksi oleh pankreas dan insulin digunakan untuk merubah gula darah menjadi energi. Tapi dengan orang yang mengalami resistensi insulin, gula darah tidak dirubah menjadi energi karena tidak sensitif lagi dengan hormon insulin. Gitu. Ini karena asupan karbohidrat yang tinggi, gaya hidup yang nggak aktif. Nanti saya bakal bahas lagi beberapa penyebabnya. Oke, berikutnya pertanda kamu mengalami resistensi insulin. Pertama, kamu bisa lihat dari gula darah puasa. Kalau gula darah puasa kamu di atas 100 ya, miligram per desiliter, ini udah pertanda kamu mengalami resistensi insulin atau prediabetes. Oke, bahkan di atas 85 pun itu udah pertanda awal dari resistensi insulin. Oke, bagusnya gula darah itu di bawah 85. Dan kedua, kadar HDL yang rendah, trigliserida yang tinggi, oke. Dan ini ada satu cara ya untuk mengetahui apakah kamu ada masalah resistensi insulin atau enggak, yaitu untuk membagi kadar trigliserida dibagi HDL. Kalau jumlahnya di atas 2, ini pertanda kamu mengalami resistensi insulin. Dan berikutnya ada yang namanya skin tags, di mana di kulit-kulit itu ada bintil ya, biasa sekitar leher, dan juga bercak hitam di sekitar ketiak, buku kaki, leher, oke. Dan juga darah tinggi, hipertensi, ini pertanda resistensi insulin. Ukuran pinggang yang besar atau perut buncit, dan juga kadar HbA1c yang tinggi. Oke, HbA1c itu rata-rata gula darah selama 3 bulan gitu. Oke, berikutnya saya mau bahas beberapa penyakit yang disebabkan karena resistensi insulin. Nah, ini ada banyak banget. Yang pertama yaitu infertilitas. Ya, ini infertilitas pada cowok dan juga cewek. Resistensi insulin pengaruhnya bisa ke menurunkan hormon testosteron pada cowok dan juga menyebabkan PCOS atau polycystic ovarium syndrome pada cewek, dan ini bisa menyebabkan kemandulan dan juga menstruasi nggak teratur. Dan berikutnya diabetes tipe 2, masalah dengan hipertensi, darah tinggi, kardiovaskular, jantung, masalah dengan non-fatty liver disease atau perlemakan hati, ya, dan juga sarkopenia atau penurunan massa otot. Dan penurunan massa otot ini banyak banget efek negatifnya, ya, dan juga demensia dan Alzheimer. Ini orang tua kenapa sering lupa karena masalah ini, dan juga arthritis. Nah, seperti kamu bisa lihat ada banyak banget penyakitnya. Ini belum semuanya, masih banyak lagi penyakit yang sebenarnya disebabkan karena resistensi insulin. Bahkan obesitas dan orang yang nggak bisa turun berat badan itu biasanya karena resistensi insulin gitu. Oke, berikutnya saya membahas beberapa cara alami untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu diet low carb atau karbohidrat rendah. Nah, resistensi insulin disebabkan karena asupan karbohidrat yang terlalu tinggi dan juga karbohidrat olahan dan manis-manis. Jadi dengan ngejalanin diet rendah karbohidrat, otomatis gula darah kamu bakal lebih stabil, ya. Semakin lebih stabil gula darah kamu, semakin sensitivitas insulin bisa meningkat. Oke, ini kunci keberhasilan untuk mengembalikan resistensi insulin. Dan berikutnya urutan makan juga. Urutan makan, misalnya kalau kamu makan serat dulu ya, dan setelah itu baru protein dan lemak, dan setelah itu karbohidrat, ini bisa ngebantu untuk mengurangi lonjakan gula darah. Semakin berkurang lonjakan gula darah dan semakin stabil gula darah kamu, semakin sensitivitas insulin bisa meningkat. Dan ketiga, aktivitas setelah makan. Pastiin kamu setelah makan, kamu jalan kaki atau olahraga apapun ya selama 15 menit. Dan ini bisa ngebantu untuk menstabilkan gula darah kamu. Gitu. Dan berikutnya cuka apel. Ini cuka apel sudah terbukti banyak banget manfaat kesehatannya. Salah satunya yaitu untuk menstabilkan gula darah. Dan berikutnya bangun otot. Semakin banyak otot, semakin banyak sel dalam tubuh kita untuk bisa menyerap glukosa, dan hasilnya gula darah bisa lebih stabil juga. Oke, berikutnya protein. Pastiin kamu mendapatkan asupan protein yang cukup. Tanpa protein yang cukup, kamu nggak bisa ngebangun otot. Oke, kamu mau latihan serajin apapun, tanpa protein yang cukup, bahan bakunya nggak ada, kamu nggak bisa ngebangun otot. Gitu. Dan protein juga bisa bantu kamu untuk bikin kenyang kesehariannya, jadi kebiasaan ngemil bisa dihindari. Oke, berikutnya hindari cemilan. Nah, balik lagi, kalau kamu dapat protein yang cukup, ya, otomatis kamu bisa menghindari yang namanya ngemil dengan lebih mudah. Ya, ini kebiasaan ngemil yang bikin gula darah kamu naik turun. Dan sebenarnya kalau kamu harus ya pilih antara makan 3 kali sehari, makan utama besar ya, kayak nasi, ikan, ayam, sapi, atau dibanding ngemil sehariannya, lebih baik kamu makan besar 3 kali. Gitu. Ini jauh lebih sehat buat gula darah kamu. Makan besar itu yang bikin gula darah kamu naik pelan-pelan dan turun pelan-pelan. Dan cemilan manis-manis ini biasa yang bikin gula darah kamu naik dan turun tiba-tiba.
Oke, berikutnya intermittent fasting atau puasa. Nah, puasa sudah terbukti bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kenapa? Karena dengan puasa, gula darah kita bakal lebih stabil kesehariannya pada saat kita nggak makan, gitu. Dan berikutnya, tidur yang cukup. Sudah terbukti ya dari beberapa penelitian, tidur yang nggak cukup ini adalah penyebab resistensi insulin bertambah parah. Karena dengan tanpa tidur yang cukup, hormon lapar grelin makin meningkat ya, dan akhirnya kesehariannya kita ngerasa lapar gitu. Dan juga sudah terbukti orang yang kurang tidur itu gula darahnya lebih cepat untuk naik dan turun karena hormon kortisol yang lebih tinggi atau hormon stres. Oke, berikutnya dapatkan berat badan yang ideal. Nah, banyak orang yang mengalami diabetes atau resistensi insulin ya, itu biasa berat badannya tinggi, body fat tinggi. Dan walaupun kadang-kadang berat badannya rendah, itu mereka komposisi tubuhnya masih nggak baik, yaitu lemak tubuhnya, body fatnya masih tinggi, tapi berat badannya ideal ya. Kita maunya itu untuk komposisi otot, massa otot yang lebih tinggi dan body fat yang lebih rendah. Itu semakin tinggi massa otot, semakin resiko resistensi insulin berkurang. Oke, berikutnya suplemen. Nah, ada beberapa suplemen seperti berberin ya yang saya saranin untuk mengatasi resistensi insulin. Tapi saran saya sebaiknya kamu konsul dulu ke dokter. Kenapa? Karena pada saat kamu jalanin beberapa cara di sini, ada kemungkinan dosis obat kamu butuh dikurangi pelan-pelan. Oke, misalnya kalau kamu minum 3 kali sehari ya, metformin atau glampirid gitu. Tapi kamu mulai minum cuka apel atau kamu misalnya mulai diganti dengan suplemen, sebaiknya kamu cek dulu gula darahnya itu udah turun seberapa banyak ya. Karena takutnya kalau kamu minum suplemen dan kamu juga minum obat dokter dan juga kamu minum cuka apel dan kamu jalanin intermittent fasting dan low carb, kemungkinan besar gula darah kamu bakal terlalu rendah ya, dan ini bahaya juga. Kalau gula darah kamu di bawah 65, ini bahaya dan bahkan bisa bikin kamu pingsan, namanya hipoglasemia. Oke, jadi perubahan apapun yang kamu jalanin, pastiin kamu konsul dengan dokter atau monitor gula darah kamu selama kamu jalanin gitu. Oke, berikutnya cari karbohidrat dengan glycemic index yang rendah juga. Kenapa? Makanan manis-manis ya, itu glycemic indexnya paling tinggi, kayak misalnya gula pasir dan lain-lain. Nah, kalau makanan seperti misalnya roti gandum, ya misalnya nasi merah, itu dicerna oleh tubuh dengan lebih rendah. Jadi sebisa mungkin cari karbohidrat dengan glycemic index yang rendah supaya dirubah menjadi glukosa oleh tubuh kita dengan lebih lambat. Dan ini bisa bikin kenyang lebih lama juga. Dan berikutnya, beberapa tips ya seputar mengatasi resistensi insulin, yaitu pertama, pastiin kamu monitor gula darah kamu kalau kamu ngejalanin perubahan-perubahan ini ya, karena gula darah yang terlalu tinggi bahaya ya, bisa pengaruhnya ke syaraf dan segala macam, dan gula darah yang terlalu rendah juga bahaya gitu. Jadi apapun yang kamu jalanin tetap monitor. Saran saya kalau bisa kamu beli continuous glucose monitor, yaitu cara paling efektif. Kamu bisa cek gula darah kamu kesehariannya 24 jam 7 hari ya. Dan kalau kamu nggak punya CGM, kamu bisa juga monitor secara manual. Gimana caranya? Kamu cek gula darah ya sebelum kamu makan. Jadi kamu tahu gula darah puasa kamu berapa, dan kamu cek lagi sejam kemudian itu gula darah kamu pada saat paling tinggi, dan 2 jam kemudian itu seharusnya udah balik ke normal kalau kamu nggak ada masalah resistensi insulin. Dan masalahnya kalau kamu setelah 2 jam gula darah masih tinggi, itu pertanda kamu ada masalah resistensi insulin gitu. Dan berikutnya, masalah transisi dari obat ke suplemen dan tanpa obat sama sekali, itu ada waktunya. Oke, dan balik lagi ya, bukannya kita nggak boleh minum obat pada saat kita punya masalah resistensi insulin, boleh, tapi itu hanya solusi sementara ya. Karena kalau kamu nggak mengatasi di akar masalahnya, ini masalah kesehatan bakal terulang-ulang. Oke, ada orang yang punya masalah diabetes dan mereka minum obat diabetes, tahunya ternyata mereka punya masalah dengan darah tinggi, dengan jantung dan lain-lain, sarkopenia gitu misalnya. Jadi nggak sampai kita mengatasi masalah kesehatan di akar masalahnya, ini masalah kesehatan bakal terulang-ulang terus ya dengan gejala yang berbeda gitu. Oke, itu beberapa tips dan cara alami untuk mengatasi resistensi insulin. Dan terus terang resistensi insulin ini adalah masalah kesehatan yang paling banyak di dunia, bukan hanya di Indonesia. Lebih dari 1 miliar orang mengalami masalah resistensi insulin. Dan penyebab utamanya yaitu karena pola makan zaman sekarang dan juga gaya hidup zaman sekarang yang nggak aktif. Gitu. Jadi balik lagi, kalau kamu pengen mengatasinya, itu bukan dengan obat-obatan, walaupun boleh untuk sementara, tapi dengan menjalankan pola hidup sehat. Bukan hanya merubah pola makannya doang, tapi secara keseluruhan. Gimana kamu pola latihan beban, gimana kamu tidur, gimana kamu memanage stres kamu ya, itu semua pengaruh untuk mengatasi resistensi insulin. Dan ini satu lagi saya paling sering dengar, banyak orang yang bilang katanya resistensi insulin, diabetes itu nggak bisa diperbaiki. Nah ini salah besar. Banyak klien saya yang udah berhasil ya, itu menurunkan HbA1c-nya dari 11 ke sekarang ke 5, normal lagi gitu. Hanya dengan menggunakan cara-cara alami ini gitu. Jadi jangan nyerah buat teman-teman yang masih belum bisa mengatasi resistensi insulin, pelan-pelan pasti bisa.
Dan berikutnya saya bahas juga nih ya, banyak orang yang punya masalah diabetes, resistensi insulin, mereka dibilang jangan makan katanya. Ini bukan saran yang bagus. Saran saya buat teman-teman yang punya masalah resistensi insulin, itu bukan mengurangi makan, tapi mencari makanan yang cukup, makanan sehat, yaitu protein tinggi, serat yang cukup, ya lemak sehat. Ini adalah kunci untuk mengatasi resistensi insulin, bukan untuk membuat diri sendiri lapar. Semakin kita lapar, semakin kita malah pengen ngemil, gitu. Itu bukan cara yang bagus. Dan kalau kamu belum pasti gimana cara latihan yang benar, ya gimana cara makan yang benar, kamu bisa ikutan coaching one-on-one dengan saya. Kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Oke, di sana kamu bisa booking waktu biar ngobrol dulu dengan saya. Dan kalau misalnya cocok nanti bisa daftar gitu. Oke, sekali lagi makasih banyak udah mampir dan sampai lain kali.